tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan beribadah. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mulai ibadah, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam penyertaan tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, kita punya satu sobat yang setia. Untuk kita mengucap syukur, mari kita memberikan persembahan kita. Kita bisa meletakkannya di dalam kotak ataupun amplop. Nah, kalau sudah, sekarang kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk firman-Mu. Anak-anak, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, memberkati anak-anak, memberkati kedua orang tua mereka. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Memberkati Tante Eriani yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya dan kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang berdoa. Anak-anak, kalian kan setiap hari berdoa. Bagaimana berdoa kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita bisa belajar. Di sana ada penyembahan, ada permohonan, ada penyerahan diri. Coba, yang pertama yaitu penyembahan. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, apa bunyi firman Tuhan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anak-anak, di sini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi, memang Tuhan yang patut kita tinggikan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang patut kita tinggikan. Jadi, anak-anak bisa berdoa, Bapa kami yang di surga, Engkau baik, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu, dan seperti itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak langsung berdoa meminta kepada Tuhan, tapi menyembah Tuhan terlebih dahulu. Itu ya anak-anak. Dan berikutnya, ada permohonan. Kita memohon kepada Tuhan atas rezeki, makanan, minuman, pakaian yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, dalam doa anak-anak bisa meminta kepada Tuhan sesuai dengan keperluan kalian. Minta kepandaian juga, meminta berkat Tuhan atas makanan, minuman, dan sebagainya. Ini doa permohonan atas rezeki. Kemudian selain itu permohonan apa? Ada permohonan pengampunan. Kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala yang kita lakukan. Misalkan pada hari itu kita berbuat salah, kita berkata yang tidak benar, kita marah, dan sebagainya. Kita minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak memohon pengampunan kepada Tuhan. Kemudian apabila ada orang yang bersalah kepada kamu, misalkan ada yang menyakiti kalian, maka kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan juga. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mintakan ampun orang yang bersalah kepada kita, kepada anak-anak, supaya Tuhan juga mengampuni. Nah, kemudian permohonan apa lagi? Ada permohonan perlindungan, yaitu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya kita dilindungi oleh Tuhan dari berbuat jahat, supaya kita tidak berbuat jahat, tidak ikut-ikut teman anak-anak yang berbuat jahat, dan supaya kita dilindungi dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita, kepada anak-anak. Jadi kita mohon perlindungan kepada Tuhan. Nah, itu anak-anak, kita menaikkan doa-doa kita karena kita tahu di sana dituliskan dalam firman Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu karena kita tahu kalau
Semuanya itu di dalam kuasa Tuhan, segala kemuliaan, kuasa, dan semuanya itu milik Tuhan. Ya, ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita memintakannya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita berdoa, kita mengakhirinya dengan penyerahan diri. Anak-anak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, kenapa anak-anak? Karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, kita tidak mikir Tuhan dengar apa enggak ya, dan sebagainya. Tetapi kita berserah diri kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab anak-anak, karena Tuhan mengasihi kalian. Oleh karena itu anak-anak, mari kita kalau berdoa, kita berdoa menyembah kepada Tuhan, kemudian kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan setelah itu kita menyerahkan diri, kita berserah atas apa yang anak-anak doakan, supaya Tuhan memberkati kita. Nah, ini firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak belajar berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat hafalannya di dalam Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru kepadanya berarti berdoa kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan terulang, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami memuji nama Tuhan, karena Engkau lah yang patut kami tinggikan dan kami puji senantiasa. Terpujilah namamu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kami berdoa, ajarkan kami senantiasa menyembah kepada Tuhan, ajarkan kami Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan di dalam setiap doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu, juga Tuhan memberkati anak-anak yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati om tante, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.